mudah mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta siapa Khadijah kepada baginda al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda al-Amin dan bertanya, wahai baginda al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Umur sudah berapa Nabi? 20, 25 lah. Apa di Siti Khadijah? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, enak rupanya dan kaya raya, menginginkan dari engkau? Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku melihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia akhirat. Siapa yang mendapat keberuntungan dunia akhirat? Siti Khadijah, karena kawin lawan Nabi dan beriman lawan Nabi. Semua sahabat Nabi pun beruntung. Hijrah lawan Nabi kota Makkah, sahabat-sahabat Nabi semuanya beruntung dunia akhirat. Kan banyak hijrah lawan Nabi ketika datang perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Banyak sahabat-sahabat Nabi hijrah dengan Nabi itu pun semuanya sahabat Nabi mendapatkan keberuntungan. Yang siapa namanya yang hendak membunuh Nabi ketika Nabi di jalan itu siapa namanya? Warokah kan? Warokah ya wala? Warokah bin apa? Bin siapa Warokah? Warokah ada sana. Iya, ya kan? Warokah kemarin Nabi yang Nabi itu di jalan sedang belajar ujar orang kampung, pas Nabi lewat sudah dari Bahira kan menuju Madinah, dan Nabi itu hijrah lewat jalan selatan kan kemarin, ada jalan biasanya jalanan sekira kada ketahuan jalan ke kota Madinah. Akhirnya ada orang melihat, udah aja karena kan wantar di kota Makkah, siapa yang kawa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar maka diberi 200 onta wantar nih. Jadi Nabi ketika lewat satu kampung ada yang melihat, tuh ada orang berjalan bertiga, kayaknya Muhammad dan Abu Bakar ini cari. Warokah ini mendadas ujar Warokah lawan duanya duduk-dudukan kan di akhir kita di pinggir kampung kah, jadi kayaknya lain tuh kayaknya, tapi Warokahnya aku sudah iya benar jadinya situ Muhammad dan Abu Bakar, jadi lain tuh kan lain kayaknya aku tahu orangnya itu orang sebelah ibaratnya kan yang pada Muhammad. Sayangnya Warokah aku bulik dulu aja nih ya bulik dulu. Jadi karena bukannya percaya akan lain, Warokah itu sendirian. Ibaratnya Warokah itu sendirian hendak menangkap, karena ujurinya lamun aku kau menangkap, aku dapat 200 onta kan. Banyak aku, lamunnya bakawan tak bagi ontanya. Ini Warokah saking rakusnya itu. Saking hendak, karena Warokah ini ahli kuda ini, ahli benar. Menunggang kuda itu kada pernah jatuh. Akhirnya diambilnya senjata, boleh bawanya kudanya dihancapnya sampai sudah pada Nabi ujar Abu Bakar, wahai Nabi, kayaknya ada orang menyusul kita, sudah terak sampai lagi. Namanya beratnya di jalan baca Quran sudah berpikir ya. Nabi meneliti jalan tahu aja. Akhirnya dapat pas Warokah itu hendak mendekat lawan Nabi, akhirnya dapat kudanya Warokah itu terberusuk ya gitu. Apa namanya, termasuk batisnya ke dalam pasir, namanya kejungkang karena kawan hendak membunuh Nabi, sampai beberapa kali minta tolong lawan Nabi kan tak ditolong Nabi, hanya kawan naik hendak pulang. Akhirnya ya sudah ya Muhammad, kakak aja dibunuh aja, hendak terus sampai 3 kali keserempang terus dengan lawan Nabi. Jadinya pasti begin kan orang kafir kan kepercayaannya pasti bejin gitu. Kemudian Nabi Warokah belum meminta keamanan daripada dia, akhirnya
disuruh ditulis diberikan keamanan untuk walaupun anda kafir dan Nabi kan baliklah kan orang kafir. Nah, berkat Nabi ujar Nabi hitam lamunnya diberi gelang kayak apa aja Nabi kesenap paling ngorok lah namun hitam itu nakena diberi galang raja Persia kah digalahkan ke tangan hitam itu kayak apa yang hitam jadi ngoroknya diam aja diam aja namanya sudah beberapa tahun sampai ke zaman Sayyidina Umar apa itu besar digelangi lawan tentang raja Persia anak Allah. Ucapan Nabi itu tak terbukti. Jadi Sayyidina Umar menyuruh misalkan salah ikam yang kemarin lawan Nabi. Berapa beruntung masuk Islam sudah. Hendak manu Nabi tapi akhirnya mendapat keberuntungan. Jadi semuanya sahabat Nabi beruntung semua. Keluarga Nabi beruntung semua. Apalagi Siti Khadijah seorang perempuan. Ini beliau sangat beruntung. Jadi kawin lawan Nabi sangat beruntung. Apa jadi? Jadi jarbubuhan keluarga Nabi sudah Khadijah berkawin dengan Muhammad alaihi. Kemudian datang pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Nah lalu Abu Thalib paman baginda berkata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail terus turun sampai kena Nabi yang suku Quraisy itu namanya suku Arab Quraisy yang paling mulia sudah paling di depan sudah suku Quraisy itu menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudara kami Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji keturunannya mulia sungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Warakah bin Naufal segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar Quraisy yang mulia dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun dan mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. 2 ekor onta itu, 1 ekor onta itu bisa harga 45 atau 50 jutaan. Kalau dikatakan 2 ekor 100 juta. Nah ini ya anggaplah ya tadi sini 2 ekor sapi kan berarti meriah benar kan kita sini kambing dan ya kembali ayam benar ya Pak. Nah itu nah, Nabi berapa 2 ekor onta hari itu 2 ekor sapi gitu kayak di duitnya ya kayak habis hiburan aja berapa ya 30 dipintai orang 90 juta mundur kita karena kawat jadi separakan aja lah 90 seorang pangdokan duit 2 juta gini baru 90 juta per 100 juta pengalaman anu aja sudah ya ingatan dari 90 juta jujuran aja langsung mundur diri kita. Nah Nabi bang menyembelih berapa 2 ekor on karena on tadi sini nyaman karena kan orang ya tadi sini kan ayam itu kan sapi kan mahal berapa 17 juta
kayo karin. Nah, Sayyidah Khadijah sudah halal menghibah Quran, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kekayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Sayyidah Khadijah sambil berkata, wahai istriku Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku, ujar Nabi. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang, lembut dan bijaksana. Ujar Siti Khadijah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Nabi, banyaknya kebaikan Nabi disambati Siti Khadijah. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi, ujar Siti Khadijah, bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Nah, sudah masanya 20 tahun yang lalu sudah dihabarkan. Siti Khadijah lama menunggu. Sesungguhnya telah memberi kabar akan Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk menyangka 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat, karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allahumma ansyurna fahatir ridwan alaiha wa amiddana bil asrari allati awqaitaha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadisnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qutu syarata fil isma'i wa bi aqdarihi wa la yanqadu illa wa nashri al-karim hasana min annahu nabiyyu tabi'u muhammadin rabbil alamin. Wa sayyidil mukhlisin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Khadijah radhiyallahu anha بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن علينا بذلك يا قليل الإحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمات وحب أهلي بذمتي ونصرتي ودعوتي ومتابعتي وسجدي وسنتي وتأييد كلمتي وحجتي فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأكبر والنصيب الأكبر وفقنا بالاستمساك بسنته ولزوم ملته وتنمت عليها واحشرنا في ذمته وكفل وإنه واجعلنا من الخلفائه ولنحن واسقنا بكاسل كان بمحبتي وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلاء والفتن وجهر منه وما نزل واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما صدقت بألسنة الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت بقلوب الصالحين